Is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Say Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. We crying out, holy, 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 holy you are, my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 worthy you are, King of all glory, awesome in power, wonderful one. Let's sing it out. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, kita bersyukur kalau sore hari ini kita masih punya kesempatan untuk beribadah di gedung gereja, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Mari bangkit berdiri, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik.
pujian. Tapi biarlah ini jadi doa buat setiap kita. Kalau kita mau mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, biarlah kita hari-hari ini mau banyak merenungkan firman Tuhan dan mencari pelaku firman Tuhan, supaya Tuhan berkenan dan senang atas hidup kita. Biarlah tujuan dalam hidup saudara dan saya cuma menyenangkan hatinya Tuhan, senangin hatinya Tuhan,
bersyukur Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, waktu kami bersyukur, waktu kami memuji dan menyembah-Mu, kami percaya ada perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa yang akan Kau kerjakan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu biarlah mulut kami tetap bersyukur, mulut kami tetap memuji-muji Tuhan, mulut kami tetap berterima kasih buat segala hal yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Berbicaralah buat kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Bila pengurapan dari tempat yang maha tinggi, kekuatan daripada Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami berjanji sore hari ini, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk di dalam hadirat Tuhan. Selamat sore dan shalom. Ada 5 orang yang shalom. Haleluya. Baik, kita akan belajar bersama-sama dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37. Tetapi karena begitu panjang perikop ini, kita akan baca beberapa ayat saja. Hari ini dari tadi pagi, siang dan sore kita sedang belajar the joy of the Lord is our strength. The power of joy, ada kuasa waktu kita bersuka cita, ada kuasa waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah sore hari ini kita spesifik belajar apa yang terjadi kalau kita bersyukur, apa yang terjadi kalau kita memuji-muji Tuhan, apa yang terjadi jika hidup kita penuh dengan ucapan syukur, pujian dan penyembahan. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya akan baca ayat yang pertama, ya, bagian pertama maksud saya 2 Tawarik pasal 20 ayat 2 dan 3 ada di depan. Biar jemaat semua aktif, tolong dibaca. 1, 2, 3. Dari orang meninggalkan Yosafat, suatu langkah yang besar datang dari seberang hasil dari Edom, menyerang kepalaku. Sekarang mereka dihasil tangan yang menyakiti. Kurang banter, kurang kencang ya bacanya. Ayo ayat yang ketiga dan suara keras ada di depan. 1, 2. Ayat yang ketiga multimedia, ayat ketiga 1. Ayo 2, 3, come on. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berupaya berkuasa. Oke, baik. Saudara-saudara, Alkitab katakan Yosafat suatu saat mendapat berita bahwa akan ada laskar yang besar yang akan menyerang bangsa Israel. Nah, laskar yang besar itu Bani Amon dan Bani Moab bersekutu untuk melawan bangsa Israel. Dan yang menarik saudara-saudara, setelah Yosafat mendengarkan berita itu, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan waktu dia mencari Tuhan, bersekutu bahkan berdoa, saya percaya Yosafat berpuasa, maka dia mendapatkan jawaban dari Tuhan.
Dan jawaban yang dari Tuhan itu sangat luar biasa, dan kita akan belajar bersama-sama apa jawaban dari Tuhan dan apa yang Yosafat lakukan. Ayat 21, ya multimedia please, lompat ayat 21. Ini sedang jemaat lagi semangat membaca. Ayat 21, yuk baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar orang-orang bersenjata Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara-saudara, waktu Yosafat berdoa, dia mendapatkan pesan Tuhan untuk mengajak jemaat atau mengajak orang percaya hari itu untuk bernyanyi, untuk mengangkat orang-orang yang menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan nyanyiannya adalah apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya apa? Kasih setianya. Seperti yang kita nyanyikan barusan. Ya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Jadi saudara-saudara, yang dinyanyikan adalah ucapan syukur, bahwasanya untuk selama-lamanya apa? Kasih setia Tuhan. Dan Alkitab berkata waktu Yosafat menyanyikan nyanyian syukur bersama dengan para pasukan yang hari itu ada yang dibuat, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel mengalami kemenangan. Walaupun musuh yang mereka hadapi musuh yang besar, walaupun musuh yang mereka hadapi sangat kuat, tetapi waktu bangsa Israel memuji dan menyembah Tuhan, mereka berkata bahwa Kitov Adonai Kile Olam Kasto, bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka mereka mengalami kemenangan, mujizat yang dahsyat terjadi atas kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya harus sharing ini? Karena kalau kita lihat berita-berita di media hari-hari ini, seakan-akan di depan kita ada yang musuh yang besar. Ya, kalau saudara baca di Inquiry Philadelphia, koran yang terkenal, saudara, di situ dikatakan Mayor Kenny weekend ini sedang berunding dengan stafnya, dan nanti hari Senin akan diumumkan. Dan pengumumannya kita lihat saja, surprise, karena apa? Kemarin Philadelphia angka coronanya udah 1.200, sehari sebelumnya 1.100, seminggu sebelumnya 700, naik 800, menjadi 1.200 sekarang. Dan kalau kita lihat kota sebelah kita, New York, udah di lockdown officially hari Jumat kemarin. Gathering tidak boleh lebih dari 10 orang. Jadi nggak boleh ada gereja lagi, semua harus online. Restoran, bar, semua juga harus tutup. Kalau nggak salah di Lansdale, ya, kota-kota kecil sebelahnya Philadelphia sudah dimulai di lockdown, susah. Nah, banyak orang berkata, waduh Pak, kalau di lockdown nanti nggak kerja dong. Kalau di lockdown nggak bisa ya kerja lagi di restoran loh, di pabrik dan sebagainya. Seakan-akan musuh besar ada di depan kita, tidak ada jalan keluar yang terbaik hari-hari ini, mungkin menurut pikiran manusia. Tapi yang kita belajar dari Yosafat, ternyata waktu Yosafat mencari Tuhan, maka Tuhan berbicara kepada Yosafat dan bangsa Israel, nyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, bahwasanya kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tugas kita sebagai orang percaya, mempersiapkan jemaat, mengajak Anda. Jika nanti di lockdown, jika nanti Anda nggak bisa bekerja, ingat waktu bulan April, Mei, saudara nggak bisa kemana-mana. Jika kita nggak boleh ke gereja lagi, jika kita nggak boleh bekerja dengan mungkin full time dan sebagainya, nggak boleh sekolah lagi anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Ini pesan Tuhan buat kita. Mari kita terus hidup di dalam pujian dan penyembahan. Kita terus hidup di dalam ucapan syukur. Kita harus terus memuji dan menyembah Tuhan. Jangan komplain, jangan bersungut-sungut, jangan sedih, jangan stres, jangan bingung. Sebab kita percaya hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Hati yang gembira adalah perisai bagi kita, saudara. Karena apa? Virus begitu banyak di luar sana.
Tetapi kalau saudara sehat, saudara kuat, saya percaya saudara akan terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Katakan amin. Waktu pulang ke Indonesia, saya banyak mendengar saudara, karena Indonesia sedang krisis, 5% pertumbuhan ekonominya bukan naik tetapi minus. Maka banyak orang stres, banyak orang bingung, di lay off dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, survei membuktikan di rumah sakit yang ada penuh di Indonesia itu bukan hanya orang yang kena coronavirus, tapi kebanyakan beberapa dari mereka adalah masuk rumah sakit karena stres. Ya, kenapa karena stres? Karena pekerjaannya, karena gajinya, sehingga imun sistemnya turun, ya, sehingga gulanya naik, ya, darahnya naik, apalagi naik, ya, semua kolesterolnya naik. Sehingga waktu imun sistemnya tidak kuat, maka gampang mereka terkena sakit penyakit. Nah, saya berdoa supaya saudara sehat. Saya percaya kita perlu pakai masker. Saya percaya kita perlu social distance. Saya percaya kita perlu cuci tangan. Tetapi yang terutama adalah saudara harus menjaga imun sistem saudara. Saudara harus menjaga kesehatan saudara. Saudara harus tidur cukup. Saudara harus makan cukup. Saudara harus makan yang bergizi. Saudara harus menjaga kesehatan. Tetapi berikutnya yang penting adalah Anda tidak boleh stres. Anda harus hidup bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan kita setia. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Tahun 4-5 bulan yang lalu kita di lockdown, kita survive. Kita percaya kalau minggu depan pun di lockdown, kita tetap akan mengalami kebaikannya Tuhan. Kita ada kekurangan, kita semua bisa makan dengan cukup, bahkan tambah kilonya, saudara-saudara. Termasuk saya tambah 4 kilo walaupun di lockdown, karena kita percaya Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, miliki hati yang bersyukur, miliki hati yang suka memuji dan menyembah Tuhan, miliki hati yang tidak gampang komplain, miliki hati yang terus berterima kasih. Memang sih kita di lockdown, tapi at least kita nggak sakit. Memang sih kita di lockdown kerja, tapi saudara, ya kita bersyukur kalau orang lain di Indonesia nggak bisa kerja, di sini kita bisa kerja. Katakan amin. Jadi kita mau mencari alasan untuk positif bersyukur kepada Tuhan. Dan kadang saudara, kalau kita nggak bersyukur, maka sekali lagi saudara, semangat kita akan patah. Kalau kita komplain lagi, semangat kita akan patah. Dan ini saya belajar banyak. Saudara-saudara boleh kehilangan duit, saudara boleh kehilangan posisi, saudara boleh kehilangan jabatan, tetapi duit, jabatan, posisi bisa dikembalikan lagi. Tapi kalau saudara sudah kehilangan semangat, nah ini, saudara kehilangan segala-galanya. Karena udah tidak semangat lagi bekerja, dan semangat lagi untuk hidup, dan semangat lagi untuk berkarya, saudara. Nah, semangat itu biasanya dimulai dengan hati yang gembira, hati yang bersukacita. Biasanya saudara-saudara, kalau sukacitanya hilang, semangatnya hilang. Kalau semangatnya hilang, ya kekuatannya hilang. Tapi saya berdoa di tempat ini, kita tetap semangat, kita tetap bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Dan daripadanya kita akan terima kekuatan yang baru. Setuju katakan amin? Gak apa-apa, Pak. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Karena apa, saudara, saya mencatat, kalau kita memiliki hati yang sedih, hati yang murung, itu makan jadi gak enak. Betul atau betul? Diajak makan babe gak enak. Oh, kayaknya Ruby gak cocok ke gereja enak. Kami ke gereja, aduh gak enak. Diajak kemana lagi? Thailand gak enak. Diajak ke Thailand gak enak. Diajak kemana lagi? Nah, ini kuliner ini. Semuanya gak enak. Padahal yang gak enak bukan makanannya, apa? Hatinya. Ya. Saya masih ingat waktu saya kerja di Methodist Hospital, saudara, ada anak muda umur 36 tahun masuk rumah sakit 6 hari 7 hari, dokternya bingung. Cari ini sakitnya apa, gak ketahuan. Jantungnya dicek normal, kolesterolnya dicek normal, tapi kok lemas, loyo, KO.
Orang Surabaya ngomong lemes, nyenyek, bergedet, nggak ada daya, nggak ada tenaga. Kenapa? Pengen kawin. Akhirnya kami dipanggil, cekliknya dipanggil, saya ngobrol dengan what happened gitu ya. Ternyata saudara, dia diputus pacarnya, ditinggal pacarnya kawin lagi. Makanya dicek hak ketahuan, tapi imun sistemnya turun, akhirnya sakit. Doa saya kalau untuk minggu depan kita di lockdown, jangan merenungi nasib. Ya, kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Putar CD yang ada, bernyanyi memuji Tuhan seperti Yosafat. Waktu di hadapan dia ada perkara yang besar, masalah yang besar, dia memuji dan menyembah Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan hadir di tengah-tengah hidupnya dan bangsanya. Tuhan hadir, dan kalau Tuhan hadir, ada kemenangan besar yang kita terima, ada perkara yang dahsyat yang kita akan terima di dalam hidup kita. Katakan amin. Anda tidak stres, Anda tidak bingung. Haleluya, kita percaya ada sukacita besar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Katakan amin. Ini goal saya, saudara. Saya berdoa mulai dari 2-3 hari yang lalu, Tuhan, kalaupun di lockdown, kalaupun kita nggak boleh kemana-mana, kami berdoa supaya kita semua jemaat Nations Worship, termasuk jemaat yang lihat live streaming, tidak komplain, tidak sedih, tidak stres, karena kita percaya Tuhan tetap Tuhan yang baik, Dia setia. Dalam nama Yesus vaksinnya akan cepat keluar. Dalam nama Yesus kita semua sehat. Dalam nama Yesus badai pasti berlalu. Dalam nama Yesus kita akan temukan alasan untuk mengucap syukur. Saya percaya Tuhan masih banyak hal bahwa kita untuk mengucap syukur di dalam hidup ini. Saya percaya Tuhan banyak alasan buat kita untuk terus berterima kasih kepada Tuhan. Aku gak perlu stres, aku tidak perlu khawatir, karena aku percaya Tuhanku tetap baik untuk selama-lamanya, kasih setianya. Amin. Kadang saudara, kalau kita komplain, sedikit-sedikit komplain gampang. Aduh Pak, gaji kok cuma 1.000. Coba kalau dikasih 2.000, aku cukup. Begitu dikasih 2.000, kurang Pak, 3.000. Saya dulu gitu loh saudara, jujur saudara. Waktu saya jadi pendeta dulu di Iowa, susah, kita ngatur kursi gitu. Udah datang, saudara, dia datang mungkin 30-40, udah nyanyi nyembah Tuhan. Begitu nyanyi teman, si A, si B, 4 orang itu kok nggak datang ya. Biasa jemaat yang setia kok nggak datang. Ini biasanya dia duduk di sini. Jadi sambil main musik itu mikir, kok nggak datang ya, di mana ya gitu. Saya lihat beberapa koordinator juga begitu. Ini si aku nggak datang, jangan-jangan banyak gembos, jangan-jangan ketiduran, jangan-jangan apa terus. Padahal Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir 30, tetapi kita khawatir cuma dengan 3-4 orang yang belum datang. Suatu saat Tuhan negur saya, Benny, bersyukurlah buat apa yang sudah ada di depanmu. Bersyukurlah buat apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu. Jangan lihat yang empty, jangan lihat yang kurang. Bukankah yang di depanmu jauh lebih banyak daripada yang empty? Oh ya Tuhan. Jadi saudara-saudara, bukan berarti saya nggak peduli dengan orang yang nggak datang, tapi biarlah kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah berikan, dan jangan melihat cuma ke atas kekurangan yang negatif, tetapi kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau mencari kekurangan, kurang terus, betul? Kalau mencari negatif terus banyak. Tapi mari kita cari yang positif, cari alasan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Maka hati kita akan meluap dengan ucapan syukur. Nah Bapak Ibu Saudara, lagu yang kita nyanyikan tadi juga ngomong begini, hati yang gembira, terakhirnya apa? Tuhan apa? Senang. Saya tanya sama Cisuing, kalau Cisuing kerja di sebelahnya orangnya cemberut terus dari pagi sampai malam, seneng nggak? Kitik-kitik Pak. Nggak seneng. Apalagi Tuhan. Tuhan itu nggak seneng kalau kita lihat wajahnya kita itu anak Tuhan yang diizinkan dikasih wajahnya kayak pepaya lonjong, lihat kanan kiri wajahnya kayak pepaya atau semangka. Lihatan, loh nggak ngerti bahasa saya, lihatan. Saudara, sudah
Kalau lihat istri atau suami baru datang ke rumah, wajahnya sudah seperti pepaya. Waduh, ini bahaya ini, gitu saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya belajar banyak tentang kebenaran ini. Dikatakan saudara di kitab Keluaran, Tuhan itu begitu marah kepada bangsa Israel karena bangsa Israel tidak memiliki sikap hati yang mengucap syukur. Karena apa? Tuhan sudah menolong mereka dari Mesir. 10 tulah Tuhan display kerjakan. Mereka lolos dari Laut Merah terbelah. Itu saudara, film section kesukaannya Jason, diputer-puter beratus-ratus kali waktu ombak terbelah, Laut Merah terbelah, mereka menyeberangi. Oh, itu mujizat dan dahsyat. Baru mengalami mujizat seperti itu, beberapa hari kemudian mereka komplain saudara. Musa lapar, gak ada makanan, mati kita lapar ini. Musa berdoa, Tuhan kirim roti mana, saudara-saudara, dari langit. Mereka makan, haucet katanya roti mananya, lebih dari roti mana yang dari Chinatown atau manapun kita dapatkan. Saudara sudah makan bosan, dia komplain lagi, Musa kok makan roti tok, mana dagingnya? Ini seperti orang Amerika makannya hamburger, daging sama roti. Akhirnya Musa berdoa, Tuhan kirim burung puyuh. Betul saudara? Sekarang ada roti sama burung puyuh. Beberapa hari kemudian, Musa airnya kok asin. Mana ini? Airnya seger, pinginnya seperti aqua gitu saudara, mungkin yang fresh. Akhirnya Tuhan membuat mujizat, air asin jadi air yang tawar, dan sebagainya dan sebagainya. Suatu saat Musa naik ke Gunung Sinai, dia komplain sama Aaron, mana nih Tuhan gak bisa dilihat, mana nih Musa gak kembali, komplain lagi saudara. Dan Alkitab berkata Tuhan marah. Dan suatu saat Tuhan ngomong begini sama Musa, Musa izinkan aku sapu habis ini, aku bersihkan habis umatku, tidak mau bersyukur, komplain terus. Tapi Musa ngomong, jangan Tuhan, ampuni. Musa berdiri di hadapan Tuhan meminta ampun saudara. Dan akhirnya Tuhan hatinya diubahkan karena Musa meminta ampun atas kesalahan bangsa Israel. Saudara-saudara, Tuhan begitu sedih, bahkan marah kalau kita memiliki sikap hati seperti bangsa Israel tetap Keluaran, kurang bersyukur, komplain terus. Dingin komplain, panas komplain, apalagi hujan komplain. Kalau nggak ada snownya mana nih? White Christmas, begitu snow terus apa? Snow terus. Di Amerika kok dikirim ke Indonesia? Ya udah kirim ke surga aja biar nggak bisa komplain. Jadi apa maksudnya? Apa maunya? Saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama hari-hari ini di tengah kesulitan yang ada. Mari jauhkan dari sikap hati yang komplain. Karena kalau saudara komplain, saudara akan menjadi lemah, semangat saudara lemah. Dan kalau saudara menjadi semangat lemah, maka imun sistem saudara akan turun. Dan kalau imun sistem saudara turun, saudara akan gampang sakit. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua saudara, jadi yang pertama kalau kita bersyukur Tuhan akan turun tangan, menolong dan menyertai kita. Dan kalau kita bersyukur itu bahasa iman saudara. Kita bersyukur karena kita percaya Tuhan tetap baik. Kalaupun nanti di layoff, di kerjaan, aku bersyukur Tuhan. Di satu pabrik aku ditolak, pabrik yang lain lagi, yang gajinya lebih baik lagi, Tuhan akan bukakan bagiku. Katakan amin. Aku bersyukur Tuhan. Bukan berarti aku bersyukur, terima kasih Tuhan, aku bersyukur, aku sakit, aku di layoff, aku miskin, aku gak punya apa-apa, aku bersyukur. Gak gitu saudara. Bersyukurnya begini, walaupun aku masih struggle, aku bersyukur Tuhan. Cepat atau lambat green cardku pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Aku bersyukur Tuhan, walaupun aku masih nyucil down payment untuk beli rumah, percaya suatu saat aku beli rumah yang terbaik yang daripada Tuhan. Aku bersyukur suatu saat Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang terbaik dalam nama Yesus. Amin.
Loh kok ayam ngomong amin? Keliru ini saudara. Wah, mau lagi ya? Yang sehat, yang ada sakit, aku bersyukur Tuhan. Ginjalku sembuh, perutku sembuh, jantungku sembuh. Aku bersyukur Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Itu bahasa iman, saudara. Bahasa iman. Tadi ada yang tanya waktu saya diajak makan, Pak Beni, Pak, kok bisa ya dapat, ya ini kesaksian, kok bisa dapat mobil yang bagus, harganya bagus dan sebagainya. Ya kita tiap hari berdoa, bahkan saya ngajari sama Jesslyn, Tuhan Yesus, aku bersyukur. Saudara, jujur kami udah berdoa 6 bulan, saudara, untuk mendapatkan berkat. Tuhan mendengar doa kita kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi percayalah, waktunya yang terbaik yang Tuhan berikan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Yuk kita bersyukur, belajar saudara. Contoh nih, Cik Mimi sukanya masak empek-empek, Jason sukanya masak empek-empek. Cik Mimi terima kasih ya buat empek-empeknya ya. Thank you Cik Kamsia loh Cik, bingung kan dia. Nanti sore saya ketemu dia lagi di Pendaung nih, Cik Mimi terima kasih loh empek-empeknya gitu. Langsung dibikinin, Pak. Besok lagi saya ketemu dia di Action Miller ya, saya tahu saya ABC ya. Cik Mimi terima kasih buat empek-empeknya. Kira-kira apa yang dia lakukan? Langsung dibikinin. Langsung dibikin. Nah saudara loh, setiap pagi ngomong Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan ban-ban kamsia buat kesehatan. Tuhan sisik buat kesehatan. Amin. Tuhan amsia hamidah buat kesehatan. Besoknya lagi, Ohio gozaimasu Tuhan buat kesehatan. Besoknya matur nuwun. Berikutnya mau nih hati godam. Bayangkan sama Tuhan di hati loh. Anakku tuh kok bersyukur terus tuh. Anakku kok berterima kasih. Belum dikasih udah terima kasih. Hatinya Tuhan buat saudara. Bukankah Dia Tuhan yang mengasihi kita? Bukankah Dia Tuhan yang peduli akan hidup kita? Dan kalau setiap hari saudara bersyukur buat berkatnya Tuhan untuk keluargamu, untuk kesehatanmu, oh saudara akan melihat hatinya Tuhan disenangkan. Dan saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi. Itu bahasa iman, saudara. Ya kita belajar bersama-sama. Bersyukur itu bahasa iman. Bersyukurlah walaupun belum terjadi. Thanks God, thanks in advance for the things that God will do in your life. Waktu saudara bersyukur, berterima kasih, percayalah saudara, Tuhan akan disenangkan dan Dia akan memberkati kita dengan luar biasa. Saya juga katakan, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya praktek ya, kita bersyukur buat berkatnya Tuhan. Aku bersyukur Tuhan walaupun di lockdown pekerjaanku tetap steady. Amin. Amin. Aku bersyukur Tuhan penghasilanku nggak kurang walaupun di lockdown. Katakan amin. Amin. Aku bersyukur keluargaku sehat, anakku, suami istriku sehat walaupun di lockdown. Amin. Aku bersyukur tidak ada yang kena coronavirus, semua sehat. Katakan amin. Aku bersyukur aku kuat, aku sehat, aku tidak. Aku bersyukur Tuhan. Sebab aku tahu Engkau setia, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Saudara, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, saya percaya Tuhan disenangkan. Dan itu bahasa iman kita. Orang benar hidup karena iman. Jadilah sesuai dengan iman saudara. Dan yang terakhir, saya khotbah yang panjang saudara. Waktu kita bersyukur, dikatakan ada berkat-berkat yang luar biasa yang terjadi. Yuk kita baca saudara. Ayat 25, ayat 25. 2 Tawarik pasal 20 ayat 25. Ya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 25. Ada di depan, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yosafat dan orang-orang yang turun untuk menjaga barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjaga barang-barang itu karena begitu banyaknya. Wow.
Jadi waktu dia memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir, musuhnya saling membunuh. Yosafat tidak perlu bertarung, berperang, musuhnya semua mati, kalah. Dan Alkitab katakan semua harta kekayaan dari musuhnya dikumpulkan sama Yosafat. Dan yang menarik selama 3 hari, katakan 3 hari. 3 hari. Wow, 3 hari dia mengumpulkan harta jarang, ternak, perhiasan, pakaian semua dikumpulkan. Mereka butuh 3 hari. Itu berkat yang tidak kecil, saya percaya berkat yang luar biasa. Wong Surabaya ngomong bau besar, saudara. Bukan cuma besar, besar sekali. Karena perlu 3 hari untuk mengumpulkan jarahan berkat yang mereka dapatkan. Yang terakhir, saya sangat percaya Tuhan senang memberikan hadiah buat kita. Dan hadiah-hadiah itu diberikan bagi orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Raja Daud adalah raja yang suka memuji Tuhan. Kitab Mazmur ditulis oleh dia hampir 70%. Banyak lagu-lagu yang kita nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Nyanyi semua. Sebab Kau yang layak lagunya kau. Hanya dekat Allahku. Semua katakan. Rasa tenang hatiku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekut. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Wah, lagunya dah susah. Dia nyanyi juga lebih baik. Semua nyanyi. Satu hari, wow, di pelataranmu. Dia nyanyi. Di saat yang sulit dia ngomong, dikejar-kejar Saul, kemanakah aku dapat pergi? Wow, dalam keadaan susah, sulit, dia pergi mencari wajahnya Tuhan, susah. Sekalipun aku dalam lembah. Wah, saudara-saudara, wow, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti-ikuti. Wah, ini lagu-lagunya Daud semua ditulis saudara. Dan yang menarik karena dia dekat sama Tuhan terus mengucap syukur yang luar biasa. Tuhan memberikan hadiah-hadiah yang dahsyat. Kerajaannya kekal. Daud raja terbesar. Dari seorang gembala yang biasa, dia akan menjadi jenderal, bahkan dia akan menjadi raja. Ada promosi yang besar bagi orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Ada surprise yang luar biasa yang saudara akan lihat waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang mau di masa pandemi ini saudara dapat surprise dari Tuhan? Amin. Amin. Pak Solid kalau dikasih surprise duit 1 miliar, siap nggak? Siap. Mau dibuat apa? Nggak jadi, wes. Saudara, surprise. Ada banyak saudara. Saya sadar nih dalam roh saya, kalau saudara suka memuji, ada surprise yang Tuhan akan berikan. Kami mengalami beberapa bulan ini, waktu kita masuk di dalam doa, pujian, penyembahan dan sebagainya. Di dalam hidup kami, di dalam gereja kita banyak menerima surprise, berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Karena apa? Waktu kita senangkan Tuhan, ini yang saya dapatkan. Waktu kita senangkan Tuhan, Tuhan lebih tahu untuk menyenangkan hati kita. Kalau kita senangkan Tuhan, Tuhan tidak akan utang. Dia akan jauh lebih tahu untuk menyenangkan hati kita. Dan Tuhan ingin kita bersuka cita. Seminggu lalu saya sharing, bayangkan kalau Citime punya autumn nur semua. Sebulan gak bantah, sebulan gak pernah ngeyel, nurut semua. Piring dicuciin, gelas dicuciin. Bayangkan kasur dirapiin. Autumn mau makan apa kamu? Pasti dia tidak akan memberikannya, dia bahkan diberikan lebih lagi.
yang kita senangkan Tuhan. Makanya lagu tadi kita, ku renungkan firman-Mu siang, hanyalah untuk apa? Menyenangkan hati-Mu. Saudara, saya beritahu, untuk menyenangkan hatinya Tuhan, satu saja gampang, puji dan sembah Dia. Saya ulangi, kalau saudara ingin senangkan hatinya Dia, satu hal yang kita bisa lakukan, puji dan sembah Dia. Kalau kita puji dan sembah Dia, Dia hadir, Dia enjoy our worship. Saudara-saudara, malaikat memiliki suara yang luar biasa. Tetapi saudara, Tuhan lebih enjoy kalau Ibu Yuli Rivera, Bro O'Neil, Aiman menyanyi menyembah dengan segenap hati. Dan Tuhan ngomong begini, waduh anak-anakku di Ridner Street, walaupun mau di lockdown, walaupun mau di stay home, tetap bersyukur, mengangkat tangan, tetap memuji dengan segenap hati. Wow, Tuhan hatinya bahwa apa yang kau minta anakku, apa yang terbaik akan ku berikan kepadamu. Katakan amin. Asalkan jangan minta istri lagi dan suami lagi, pasti akan ku berikan kepadamu. Katakan amin. Mari beri bersama-sama. Saudara, sembah Tuhan, beri yang terbaik. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ini rema saya yang saya dapatkan selama beberapa hari ke depan. Sembah Dia, puji Dia, senangkan hatinya Dia. Dan saya percaya seperti Yosafat, dia mendengar berita bahwa akan ada perkara yang buruk, laskar yang besar akan menghantam dia. Tetapi saudara, waktu dia memiliki hati yang bersyukur, memuji, menyembah, Tuhan menjawab doa-doa mereka, dan Tuhan melindungi, menyertai hidup mereka. Nyanyi lagi yang tadi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Come on, sing and help me. Sing. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
berterima kasih buat segala hal yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita sebab kami percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan, ada kuasa di dalam ucapan syukur. Kalaupun kami harus menghadapi pandemi, kalaupun case coronavirus increase, tapi kami percaya kesetiaan Tuhan tidak berubah. Kami dilindungi, kami disertai, kami diselamatkan Tuhan, kami diprotect. Our family will be protected by God's mercy and grace. Kami semua diberkati, dilindungi Tuhan. Thank you Lord for everything that you have done, and thank you for everything that you are going to do in our life. Terima kasih buat segala hal yang belum kau kerjakan dan yang sudah kau kerjakan. To you be the grace, to you be the glory. Engkau layak terima pujian dan penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. You may be seated. Well, praise the Lord. Terima kasih Tuhan, kita sudah boleh ibadah hari ini. Saudara, untuk ibadah minggu depan kita akan umumkan, sebab hari Senin kalau nggak salah Mayor Kenny akan mengumumkan apakah kita jadi lockdown and when effective lockdown dan sebagainya. Jadi we are going to announce to you. Kami berdoa supaya minggu depan kita masih bisa ibadah di gedung ini. Katakan amin. Karena kita sering ketemu ya. Kalau tidak ketemu, see you in Zoom, see you in Facebook. Hallelujah. Lord's willing, we are going to have another service in this building once again next week. Okay? Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, untuk acara Thanksgiving, for Thanksgiving service, kita akan mengadakan online jam 9 pagi. Jadi saya dengar banyak yang libur, banyak tidak ada aktivitas. Jam 9 sampai sekitar 10:04 kita akan ibadah, tetapi pakai Zoom. Ya, untuk sementara diumumkan pakai Zoom dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Hardono dari GPI Miracle yang ada di Jakarta. Akan kita fellowship dan Zoom sama-sama, dan kita percaya akan diberkati Tuhan. Doakan juga supaya kita akan mengadakan pelayanan diakonia juga hari Sabtu setelah Thanksgiving. Kita akan bagi-bagi sembako paket diakonia kepada orang-orang yang memerlukan. Jangan lupa ikut menara doa, jangan lupa ibadah Pentakosta hari Sabtu, dan kita percaya kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bapa, terima kasih apa yang kami beri tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa ibadah sore kita sudah pindah menjadi jam 5 karena jam 6 sudah gelap gulita. Jadi will change become 5 o'clock. Silakan memberi. For the Lord is good. Haleluya. Minta bahasa Inggrisnya kalau boleh. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari memberi dengan sukacita. Song
For the Lord is good and His mercy. Come on, we sing forever. Sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Kasih tahu kanan kiri, jangan takut. Corona bilang apa? Jangan takut. Krisis ekonomi bilang apa? Jangan takut. Di lay off bilang apa?